Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan baik. Pada kesempatan ini, aku ingin membahas tentang syarat-syarat, dasar pertimbangan, dan kriteria pemilihan media dalam pembelajaran. Topik ini penting karena media pembelajaran punya peran besar dalam membantu guru menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami dan tidak membosankan bagi siswa. Media pembelajaran sendiri adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Media ini bisa bermacam-macam, mulai dari buku, gambar, video, audio, slide PowerPoint, sampai media berbasis teknologi seperti aplikasi pembelajaran. Dengan adanya media, materi yang disampaikan tidak hanya didengar, tetapi juga bisa dilihat dan dipahami dengan lebih jelas oleh siswa. Agar media pembelajaran dapat digunakan secara efektif, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, artinya media tersebut benar-benar membantu mencapai kompetensi yang diharapkan. Selain itu, media juga harus sesuai dengan materi yang diajarkan, tidak menyimpang dari pokok bahasan. Media yang dipilih sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik siswa, seperti usia dan tingkat kemampuan mereka. Di samping itu, media pembelajaran juga perlu mudah digunakan, menarik, serta tidak memerlukan biaya dan waktu yang berlebihan. Dalam memilih media pembelajaran, guru juga perlu mempertimbangkan beberapa hal penting. Pertama adalah tujuan pembelajaran, karena media yang dipilih harus mendukung hasil belajar yang ingin dicapai. Kedua, karakteristik materi pembelajaran, apakah materi tersebut bersifat abstrak, konkret, atau membutuhkan visualisasi. Ketiga, kondisi peserta didik, termasuk jumlah siswa dan tingkat pemahaman mereka. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemampuan guru dalam menggunakan media juga menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting. Selain syarat dan pertimbangan, terdapat pula kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Media yang baik harus relevan dengan tujuan dan materi pembelajaran. Media tersebut juga harus efektif, yaitu mampu membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Media sebaiknya bersifat fleksibel, dapat digunakan dalam berbagai kondisi pembelajaran, serta praktis dalam penggunaannya. Daya tarik visual dan audio juga perlu diperhatikan agar siswa lebih tertarik dan fokus saat mengikuti pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar. Media dapat membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Dengan bantuan media, materi yang sebelumnya sulit dipahami dapat dijelaskan dengan lebih sederhana. Hal ini juga dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Selain itu, dalam praktik di lapangan, penggunaan media pembelajaran juga perlu dievaluasi secara berkala. Guru tidak hanya menggunakan media, tetapi juga perlu melihat sejauh mana media tersebut benar-benar membantu pemahaman siswa. Misalnya, setelah menggunakan video pembelajaran atau slide presentasi, guru dapat mengamati respon siswa, mengajukan pertanyaan, atau memberikan latihan singkat untuk mengetahui efektivitas media yang digunakan. Jika media kurang memberikan dampak yang optimal, maka guru perlu melakukan perbaikan atau mengganti media dengan yang lebih sesuai. Dengan demikian, media pembelajaran tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana pendukung keberhasilan pembelajaran. Sebagai kesimpulan, media pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Pemilihan media tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat, didasarkan pada pertimbangan yang tepat, serta sesuai dengan kriteria yang ada. Dengan pemilihan media yang tepat, proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif, efisien, dan menyenangkan bagi siswa. Demikian penjelasan yang dapat aku sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan.